Ya Tribuners, saat ini saya berada di Pantai Kenjeran Park. Di sini paus balin sepanjang 12 meter sudah bersiap akan dievakuasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan paus yang terdampar, kondisinya sudah mati, ditemukan sejak Sabtu, tapi mulai ditangani untuk evakuasi sejak kemarin Rabu 17 Mei 2023. Rencananya paus balin ini akan dievakuasi, diangkat ke daratan untuk dibawa ke Jatim Park di Batu untuk dijadikan koleksi edukatif di Jatim Park. Nah, saat ini alat berat sudah tampak disiapkan oleh pemerintah setempat untuk mengevakuasi paus balin yang memang beratnya cukup besar, yaitu 10 ton kurang lebih. Ini akan segera diangkat dan akan dibawa menggunakan truk yang sudah disiapkan juga di sebelah sini, yang akan membawa paus balin ini ke Malang. Rencananya paus balin ini akan dipajang itu rangkanya doang gitu. Jadi seperti T-Rex begitu, mungkin yang tulang-tulangnya saja yang dirangkai kemudian dipajang. Tapi ini adalah paus balin. Sebelumnya tim dari UNER sudah melakukan evakuasi, membantu untuk evakuasi ini untuk dari segi keamanan dan juga untuk keperluan penelitian. Evakuasi ini sudah dilakukan sejak kemarin dan diupayakan agar saat ini bisa segera diangkat untuk kemudian langsung dibawa ke Batu seperti itu. Ini adalah kondisinya teman-teman. Di sini kondisinya warga juga mulai sudah banyak yang menonton proses evakuasi sembari menunggu kedatangan Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan mengawal langsung proses evakuasi dari paus balin ini. Ya, kita lihat saat ini Tribuners, alat-alat beratnya sudah mulai turun jangkarnya, karena tali temalinya yang digunakan untuk mengikat sudah siap, sudah ada simpul-simpul yang disiapkan begitu, sehingga ini akan segera diangkat menggunakan alat berat. Bisa dilihat prosesnya sudah mulai berjalan. Nah, ini talinya sudah terkait. Ini baunya cukup menyengat ya, bau bangkai dari paus ini. Baunya cukup menyengat tapi sama sekali tidak mengurangi minat masyarakat untuk melihat. Ini para teknisi juga masih mengatur bagaimana agar paus ini bisa terangkat dengan aman menggunakan alat berat yang sudah disiapkan. Truk juga sudah disiapkan. Setelah paus seberat 10 ton ini nanti akan terangkat di truk, nanti akan dibawa pada tengah malam untuk dibawa ke Jatim Park gitu. Ini kondisinya di Pantai Kenjeran atau di Kenjeran Park. Saat ini para pejabat dari tingkatan pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah banyak yang standby untuk melaksanakan evakuasi dari paus balin sepanjang 12 meter, kurang lebih 12 sampai 14 meter. Ya, ini adalah proses penyiapan pengangkatan evakuasi paus balin seberat 10 ton yang terdampar di kawasan Pantai Kenjeran. Nah, ini adalah mulai diangkat. Ini adalah truk yang akan disiapkan untuk mengangkut paus tersebut ya teman-teman. Nah, ini pausnya sudah mulai terangkat. Dengan hati-hati, operator dari alat berat mencoba mengangkat ikan paus dengan menggunakan tali temali yang sudah disusun sedemikian rupa untuk menjaga agar saat proses pengangkatan ikan balin tetap dalam kondisi yang baik. Karena ikan paus balin ini akan diangkat dan kemudian dipindahkan ke
truk ini untuk kemudian dibawa ke Jatim Park 2. Saat ini proses evakuasi tengah dilakukan dengan dikawal langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang hadir langsung di Kenjeran Park Surabaya. Pengangkatan paus ini juga menarik perhatian warga, di mana masyarakat ikut melihat langsung proses pengangkatan, dan kondisinya di sini selain panas, bau menyengat juga tercium dari bangkai ikan paus balin ini. Memang cukup sulit karena ada sejumlah kekhawatiran kalau ikan pausnya itu nanti akan patah atau terputus begitu. Tapi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, paus tersebut mulai diangkat. Ya, ini ikannya sudah berhasil diangkat dari laut. Truk ini beratnya 10 ton. 10 ton dengan panjang ikannya adalah 12 meter. Ini badan isian perutnya dari ikan paus ini tampak berjatuhan ya teman-teman, dan baunya sangat menyengat di sini kondisinya. Dan ini ikannya akan langsung dinaikkan ke truk yang sudah disiapkan. Ini paus ini tidak akan meledak sebagaimana yang dikhawatirkan, karena isi perut dari paus ini sudah dikeluarkan oleh tim dari Universitas Airlangga dan juga untuk diteliti. Artinya yang memang dibawa ke Batu ini adalah rangkanya saja begitu. Ini bisa kita lihat bahwa pausnya memang patah begitu ya. Jadi tidak bisa terangkat secara utuh. Jadi tampak patah, tapi tetap bisa dievakuasi dari dalam laut. Ini truknya sudah merapat, dan paus balin 12 meter 10 ton ini akan dibawa ke Jatim Park 2. Ini kita mengevaluasi paus balin sekitar 12 meter panjangnya, sekitar 10 ton. Jadi sejak tadi pagi dini hari dengan teman-teman KUB kita udah di laut. Kita mengikat, kita menarik dengan 3 perahu ke sini. Izin Pak, ada di sini Pak, izin Pak. Nah, sekarang posisinya ini sedang ditarik kren, akan dibawa ke Museum Jatim Park. Nanti untuk proses penguburan juga nanti akan dibongkar ulang untuk jadikan edukasi, jadi dirangkai ulang. Iya, kawan-kawan, ini kerja bersama di antara kita semua. Ada nelayan yang menemukan yang semula dianggap mungkin ini batu gitu, ternyata ketika didatangi lagi dipastikan ternyata ini adalah ikan dan paus balin jenisnya, setelah dikonfirmasi oleh tim dari FKH UNER. Nah, ini juga sudah diotopsikan, menjadikan paus ini terdampar dan akhirnya meninggal karena dilihat tidak ada luka, kemudian tidak ada bekas kecelakaan, tidak pendarahan, dan pendengarannya relatif masih bagus dan seterusnya. Dan kami bersyukur bahwa dari tim BTS ya terus mengkoordinasikan, dan dari Jatim Park 2 ini akan disiapkan untuk melengkapi Museum Jatim Park 2, tetapi ini harus dimakamkan dulu. Jadi kira-kira setahun atau 1,5 tahun baru kemudian akan dibongkar, dilakukan rekonstruksi tulangnya kembali untuk bisa dijadikan bagian dari kelengkapan wisata edukasi di Jatim Park 2. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, di Jawa Timur ini ada beberapa titik perlintasan memang, di mana paus dari Australia yang kemungkinan akan ke India. Nah, kemudian ada hal yang menjadikan dia terdampar. Inilah kira-kira kita butuh waktu 12 hari dari tim FKH UNER akan memberikan hasil dari otopsinya. Itu sih kawan-kawan, terima kasih untuk tim dari Pempark juga terima kasih, dan tentu para nelayan di sini terima kasih atas seluruh kebersamaan kita karena memang kita harus melakukan evakuasi ini.
Bu tadi menanggapi bahwa rencana ini akan dijadikan sebagai sarana pendidikan gitu kan. Nah, itu menanggapi itu dari pihak provinsi itu seperti apa itu? Saya rasa kita semua memiliki wilayah maritim yang sangat luas. Indonesia ini hampir 85% wilayahnya adalah maritim, maka edukasi kemaritiman juga menjadi bagian yang sangat penting. Jadi nanti tim BPBD provinsi akan membantu proses pembersihan lapas sebelum proses pemakaman dilakukan.